cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja, pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada itu. Dan hari ini mungkin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Track recordnya sudah jelas. Bahwa ada problem tadi, korupsi, ya. Ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya ingin mendengar dan berbagi cerita, karena di dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa nanti kita akan cerita apa mimpi depan, dan apa pengalaman yang bisa dibagi, saya akan ceritakan. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri-Menteri ASEAN, ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak ya memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika India hari ini tidak akan lagi mengekspor berasnya, Vietnam, Thailand menjadi produsen yang cukup tinggi, Indonesia pun demikian cukup tinggi tapi masih kurang, maka apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk saling berkontribusi? Saya mulai dari sekitar kawasan ini untuk bisa membuktikan bahwa G20 kita mendapatkan peran yang penting, ASEAN kita mendapatkan peran yang cukup penting, ya, dan artinya roadmap kita dalam konteks politik global tidak terlalu buruk, bagus dan on the track. Maka turun ke bawah, mimpi kita mau di 2045 atau 50. Para panelis saya berharap betul diskusi ini akan menjadi produktif dan saya akan sangat suka sekali ketika kemudian ada satu konseptualisasi yang bagus, yang kelak kemudian hari kalau diizinkan akan saya minta. Saya mencoba bertemu dengan berbagai pihak, berbincang dan mendengarkan dengan berbagai pihak untuk coba kita rangkum mana kemudian optimum equilibrium yang bisa kita dapatkan untuk membuat sebuah konsep percepatan yang akan kita lakukan. Kalau kita mimpi dari ekonomi nomor 17 dunia melompat kepada 4, sebuah cita-cita seperti kita lari maraton. Kita yakin atau tidak untuk mencapai itu dan bagaimana cara mencapainya. Sementara kita menghadapi situasi, Bapak Ibu teman-teman, bonus demografi kita. 44% ada di kelas menengah. Saya kira sebagian diantaranya ada di sini. Dan kemudian kalau kita lihat 68% ini tenaga yang sangat produktif. Produktif itu belum tentu dia bisa mendapatkan pekerjaan loh ya. Maka tadi ada yang bertanya, nanti lapangan pekerjaan oke enggak? Kata para pollster, PR pertama hari ini adalah problem ekonomi, yang kedua adalah pekerjaan. Job creation. Itu ketika kemudian banyak bertanya pada masyarakat. Tapi mau pengalaman Korea Selatan, mau pengalaman Jepang, terakhir pengalaman Tiongkok di ASEAN yang memanfaatkan bonus demografi dengan benar, dia betul-betul mendapatkan dividennya. Kita, Jawa sudah mengalami itu, sudah, yang lain belum. Maka bagaimana kita memanage ini? Nanti kita akan lari bagaimana kita bicara soal pendidikan seperti di kampus ini. Seberapa mudah akses itu bisa didapat, seberapa banyak kemudian orang bisa mendapatkan akses itu, dan apa peran negara, kira-kira begitu. Tenang, belum dimulai. Sementara dari bonus demografi yang posisinya akan kita dapatkan hari ini, betul-betul kita diminta untuk memeras otak agar kita bisa memanfaatkan ini. Sementara ya ada pendidikan, ada pangan, ada energi,
ada kerusakan lingkungan, ada ISPA yang hari ini lagi banyak banget. Kenapa ya orang di Jakarta sekarang pakai masker lagi? Oh enggak apa-apa Bu. Saya mau tanya aja. Kemarin saya coba lari-lari, semua orang bagi masker lagi. Ada apa saya tanya gitu? Seorang kampung tidak tahu. ISPA Pak. Oh, orang berbicara polusi. Tapi semua tetap naik kendaraan bermotor dan rame-rame di jalan raya. Nanti ini membangun kesadaran. Back. Saya mau cerita kemudian, kita butuh transisi energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup gede. Nanti ada cerita pangannya juga. Saya mau cerita energi dulu, ini penting. Kira-kira kebutuhan investasi untuk transisi energi sampai dengan 2030 itu 1.300 triliun. Dan ini saya ambil datanya dari peta jalan menuju energi bersih. Saya berbincang dengan teman-teman dari pemerintahan di Jazirah Arab, apakah itu Arab Saudi, kemarin saya ngobrol, Uni Emirat, kita bicara, Uni Emirat mau jadi tuan rumah untuk COP, apakah itu dari Paris Agreement, protokol, Kyoto Protokol dan sebagainya, seberapa serius negara-negara ini akan menuju ke sana. Karena kita bicara kondisi lingkungan yang makin memburuk. Dan bumi kita rasanya, saya tidak membawa datanya, mungkin nanti bisa dilengkapi, kapasitasnya udah terlalu banyak. Maka kalau energinya masih menggunakan fosil, saya kira kita tinggal menikmati kerusakan, ya kesehatan, ya lingkungan. Maka cepat mesti menuju energi baru terbarukan. Tapi belum sukses amat kita. Saya belum melihat posisi yang cukup masif di banyak genteng-genteng yang ada di tempat kita berisi panel surya. Belum. Tapi hari ini pekerjaan itu sudah dimulai, meskipun harganya masih cukup mahal. Tapi PR ini Bapak Ibu menjadi penting untuk kita selesaikan. Tapi sisi yang lain, nah ini saya taruh di atas. Ekonomi digital nasional kita itu sampai sekian 2030 ini. Data dari Kementerian UMKM itu nilainya bisa 5.400 triliun. Nanti kita akan lari pada digitalisasi. Anak-anak kita ketika mendapatkan ilmu tentang teknologi informasi dan pengetahuan tentang digital, dia berkreasi dengan sangat cepat, melebihi kecepatan kita semuanya. Saya baca beberapa bulan lalu, toko buku Gunung Agung bangkrut ya? Ada lagi. Saya lihat anak saya sekolah, Prof. Saya masuk ke kamarnya itu, nggak ada buku itu. Waktu saya di Pascasarjana tiap hari, fotokopi terus. Terjadi pembajakan sistematis. Hari ini nggak ada. Semua ada di sini. Hari ini tidak. Dia diskusi di sini, ketemu dosen di sini, mengerjakan tugas di sini, membaca buku di sini. Dan akhirnya dia berkembang otaknya. Next. Maka Bapak Ibu, ada transformasi dari 6 pilar yang menurut saya cukup strategis dari bonus demografi. Pangan, penegakan hukum, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan tadi, kira-kira bagaimana kita melakukan penegakan hukum itu dalam arti yang cukup luas. Ada Prof. Kristuti di sini. PR kita nggak selesai-selesai, Prof. Kalau saya melihat ada 3 hal. Bagaimana regulasi, bagaimana kelembagaan, bagaimana aktor. Nah, ini ilmunya dari pasca politik saya. Analisis aktor. Aktornya membeli, tidak jadi. Sistemnya bagus, aktornya membeli, dia akan pertahankan maunya dia. Bukan kata sistemnya, karena bawahannya nggak berani. Ada faktor lingkungan, energi tadi saya kupas sedikit, terus kemudian digital saya sampaikan, lalu pendidikan keterampilan, vokasi. Agar kita bisa mendapatkan dividen menuju Indonesia emas itu, ya negaranya mesti makmur, mesti sehat, mesti pintar, mesti produktif. Next. Maka Bapak Ibu teman-teman, next. Oke, boleh bangun sedikit. Makmurnya seperti apa? Pendapatan per kapita menjadi 2 kali lipat. Kita arahkan ke sana yuk.
Saya makan waktu umroh kemarin itu ketemu orang, Pak saya orang Indonesia Pak, berapa gajimu? 32 juta. Kamu dapat apa lagi? Saya dapat apartemen, saya dapat kendaraan, saya dapat jaminan kesehatan. Kamu merasa makmur gak? Makmur Pak. Simpel. Tapi kalau kita mau membawa orang-orang seperti dia dari Indonesia keluar, maka dia harus punya skill yang bagus. Gak ada yang lain kecuali pendidikan. Kalau kemudian pendapatan per kapita naik, mahasiswa belajar gampang, akses gampang, yang mampu ya bayar, tapi yang tidak mampu mesti dijamin, maka dosennya juga mesti nyaman mengajar, meneliti. Ya, saya diwawancara Pak Renat Kasali, kemudian diperbincangkan oleh publik. Berapa sebenarnya gaji yang cukup, pendapatan lah, jangan gaji ya Bro, pendapatan yang cukup untuk seorang pengajar. Saya nggak tahu ada datanya nggak ya Pak Dekan. 10 mahasiswa terbaik, lulusan terbaik kita jadi dosen nggak? Pilihannya kemana? Ke perusahaan asing yang gajinya besar atau BUMN? Adakah insentif untuk menarik mereka agar lulusan terbaik bisa kembali kepada sekolahnya untuk mengajar? Ya bisa mengajar ke SMA, ke SD, ke PAUD semuanya lah. Mesti menjadi sehat, kira-kira akses kesehatannya. Ya kira-kira teknisnya, satu desa, satu puskesmas, satu dokter. Saya perbincangkan kemarin, kenapa sekolah dokter sulit? Mahal lagi. Saya pernah mendampingi beberapa perguruan tinggi yang akan mengusulkan program studi kedokteran. Sulitnya minta ampun. Padahal kalau kita sakit, kemana kita? Dokter. Dokternya pilihannya di puskesmas, di RSCM, di Mount Elizabeth, atau di Penang. Mungkin saya keliru, tapi rasio dengan penduduk yang masih kurang, mestinya kita berikan kemudahan itu sampai kepada kawasan industri kesehatan. Pak Ganjar ini kok melompatnya jauh sekali. Iya, agar kemudian peralatan kesehatannya pun kita kembangkan sendiri. Tidak semua kok harus impor, kita bisa membuat kok. Tapi tidak semuanya bergantung. Ya pengalaman kita di pandemi kemarin, apa yang terjadi? Masker pun kita tidak mampu. Saya punya mitra, Sister Province sama Chung Chong Bung Do, yang ada di Korea Selatan dan di Queensland, di Australia. Saya telepon kawan-kawan di sana, Anda punya enggak masker? Saya mau beli. Beli bukan minta. Saya mau beli. Akhirnya dikirim, enggak usah beli Pak. Kita kerjasama dikirim. Oke, dicatetin. Peralatan kesehatannya bisa enggak? Apa yang ada di? Saya mau beli. Dan akhirnya ujung-ujungnya negara yang mampu memproduksi ini ketika oksigen juga kurang adalah Tiongkok. Dan semua ngantri ke sana. Untuk bisa mendapatkan itu, hubnya ada di Singapura. Seperti itulah perdagangannya Bapak Ibu.